Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Devianto Rahman. Kita kemarin sudah bahas tentang 5 alasan mengenai penolakan yang sering terjadi pada calon customer kita yang kita temui. Nah, alasan pertama kita belajar di part 1 itu tentang bahwasanya customer itu sering menolak karena alasan mereka tidak butuh. Ya, yang kedua kita udah belajar tentang alasan kedua, yaitu mereka tidak tahu kalau kita jualan produk yang mereka inginkan. Nah, di part ketiga ini salah satu alasan yang sering terjadi yang membuat customer itu menolak produk kita karena mereka tidak tertarik atau tidak suka. Ya, tidak tertarik dan tidak suka ini bisa pada produk yang kita jual atau pada orangnya, pada penjualnya. Nah, di Amerika teman-teman ada sebuah riset ya yang mengatakan bahwasanya 85% orang membeli karena suka dengan penjualnya. Jadi sebenarnya orang itu menolak dengan alasan tidak tertarik itu lebih condong kepada penjualnya, teman-teman. Maka ini berkaitan dengan personal brandingnya. Ya, kalau orang tidak tertarik dengan produknya itu gampang banget untuk merubah mindset, untuk merubah pandangan mereka, anggapan mereka terhadap produknya. Kalau misalnya kita nawarkan kepada sahabat kita, teman kita, tetangga kita, si A misalnya, dia tidak tertarik dengan produk kita. Nah, ketidaktertarikan itu biasanya bisa timbul karena mereka tidak tahu manfaat dari produk kita atau dengan alasan produk kita mahal misalnya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan runut, dengan penjelasan yang eh, logis kepada pikiran mereka, itu mereka akan mudah sekali berubah pikiran ya. Kalau mereka tidak tertarik dengan produk kita, dengan sedikit penjelasan manfaatnya, apa yang akan mereka dapat, terus tentang kualitas barangnya, terus garansinya gitu kan, biasanya mereka akan sudah cepat untuk berubah pikiran. Kalau misalnya mereka beranggapan tidak tertarik dengan produknya karena misalnya ribet cara pakainya dan sebagainya ya. Lebih ribet mana ketika mereka misalnya bioglas nih, aku males mau ngalir-ngalirin gitu kan ya. Nah, kita ajarkan bahwasanya bioglas bisa dipakai juga dengan cara direndam kalau misalkan dalam kondisi yang tidak sakit, kita sedang tidak sakit, tidak ada keluhan penyakit, bisa kita pakai dengan cukup direndam saja atau dengan ditempel seperti itu. Jadi bagaimana kita menjelaskan produknya saja. Itu kalau mereka tidak tertarik dengan produknya. Tapi kalau mereka sudah tidak tertarik dengan orangnya, tidak suka dengan orangnya, ini yang lebih susah lagi ya. Maka yang harus teman-teman lakukan ya, apa yang harus kita lakukan supaya orang itu tertarik dengan kita, suka dengan kita, mau membeli produk dengan kita adalah dengan cara meningkatkan personal branding. Personal branding ini berkaitan dengan bagaimana orang mengenal kita ya, bagaimana orang mengenal kita. Kalau teman-teman itu adalah seorang penjual yang ramah, seorang penjual yang service excellent, insya Allah kita akan dicari orang ya. Seorang penjual yang punya integritas, nah ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh kita semuanya ya. Supaya apa? Supaya orang itu bisa balik lagi ke kita, bisa beli lagi ke kita. Kalau teman-teman mau belajar ya, belajar misalnya ke swalayan misalnya, kita mau belajar ke mini market dengan merek Alfanet gitu kan ya, Indonet gitu kan. Nah, itu mereka ya selain produknya juga yang memang macam-macam tersedia lengkap, juga pelayanannya ramah teman-teman ya. Jadi kita ketika masuk ke minimarket tersebut sudah disambut dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika teman-teman melakukan sharing, kalau teman-teman melakukan penjualan, itu juga teman-teman bisa memberikan servis yang luar biasa, memberikan servis yang maksimal kepada calon customernya. Nah, calon customer itu akan suka banget ketika mereka merasa dilayani ya temennya, merasa dilayani, mereka merasa dibimbing, merasa welcome banget ya ketika mereka mau beli ke kita, tanya-tanya produk ke kita, kita sambut mereka dengan penjelasan yang baik, dengan penjelasan yang runut, dengan habis misalnya setelah mereka beli produk ke kita, terus kita juga follow up cara pemakaiannya, kita ajari cara pakainya, terus kita ajari cara
sharingnya ke orang lain seperti itu. Jadi insya Allah dengan service excellent, dengan cara-cara seperti itu nanti orang akan tertarik kepada kita. Kalau orang sudah nyaman dengan kita, insya Allah orang akan nanti akan merekomendasikan lagi. Ya, kalau teman-teman jualan nih produk, habis itu jutek, orang mungkin beli sekali, tapi orang nggak akan pernah balik lagi. Oh jangan beli ke sana, apa orangnya jutek banget dan sebagainya. Tapi kalau kita memberikan pelayanan terbaik, kalau kita bisa memberikan service excellent kepada customer kita, maka mungkin dia akan beli sekali saja gitu kan ya. Karena dia sudah, kalau produk MC dia akan beli sekali lagi saja ke kita. Tapi nantinya dia akan semangat sharing dan akan mengajak orang-orang lain untuk ikut membeli produk kepada kita seperti itu. Jadi kalau yang pertama kita sudah belajar bahwasanya alasan penolakan yang sering terjadi adalah karena mereka tidak butuh, yang kedua karena kita tidak tahu, nah yang ketiga ini adalah alasan yang orang tidak beli ke kita karena tidak tertarik atau tidak suka. Nah biasanya adalah tidak tertarik atau tidak suka dengan penjualnya. Untuk itu teman-teman, kita harus selalu bangun branding yang baik. Bagaimana orang mengenal kita, ya. Bagaimana kita punya citra yang baik di mata customer kita, di mata orang-orang sekitar kita, sehingga apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita sharingkan, mereka nanti akan tertarik dengan produk yang kita sharingkan, akan mau menyambut welcome dengan produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka seperti itu. Kalaupun mereka tidak beli ketika itu, mungkin mereka akan merekomendasikan kepada orang lain, kepada sahabatnya, keluarganya dan sebagainya. Mungkin itu saja ya alasan yang ketiga ini saya jelaskan. Kita akan pelajari alasan keempat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.